Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah, bagaimana kabar kita hari ini? Semoga kebaikan, keselamatan, juga keberkahan senantiasa menyertai kita, keluarga kita, orang-orang terdekat kita, serta orang-orang yang kita sayangi. Beberapa pekan lalu kita telah membahas tentang apa itu toleransi di masyarakat, apa itu toleransi antar umat dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini, kembali Bang Ragil akan membahas tentang suatu hal, yakni suatu masalah yang lumayan serius yang dihadapi di negara kita ini, bukan hanya perubahan iklim, tapi juga sikap intoleran. Apa sih sikap intoleran itu? Jika kita jabarkan, sikap intoleransi adalah sikap abai atau rasa ketidakpedulian terhadap eksistensi orang lain. Nah, pada kesempatan ini Bang Ragil akan membahas tentang bagaimana sikap intoleran ini jika diterapkan dalam berkendara. Sikap intoleran ini yang seringkali kita jumpai di jalan-jalan besar atau mungkin di pemukiman-pemukiman warga, yakni seperti asap knalpot yang terkadang membuat mata pedas, nafas sesek. Sikap intoleran juga membuat hidup orang lain tidak nyaman. Nah, karena itu sangat penting memelihara toleransi, termasuk saat berjalanan, mau kemana, mau berangkat kerja, mau berangkat sekolah, mau bepergian belanja dan lain sebagainya yang melalui dan melintasi fasilitas umum. Sebab banyak perkelahian dan bahkan kecelakaan terjadi di jalan raya karena sikap intoleran ini. Nah, adapun beberapa akan kita bahas di sini tentang intoleran ini dalam berkendara. Salah satu contoh nih yang sering kali kita jumpai, yang pertama motor, kendaraan kecil naik ke atas trotoar. Nah, jika kita sadari fungsi trotoar itu untuk berjalan kaki, tapi tanpa sadar sering kali kita jumpai di jalanan menjadi jalan alternatif bagi pengguna jalan raya yang menggunakan kendaraan bermotor. Bahkan mungkin bisa jadi kita sendiri nih kadang tak sadar atau mungkin lupa, hanya untuk kepentingan pribadi, menghindari kemacetan, atau mungkin karena kita buru-buru. Dan banyak juga motor-motor yang melintasi trotoar itu dengan tergesa-gesa tanpa memikirkan pejalan kaki. Yang kedua, di jalan raya nih, karena mungkin kepentingan yang urgensial, kayak mesti kita belanja nih di depan sebuah tempat belanjaan atau mungkin toko-toko yang memang kita niat untuk ke situ. Parkir sembarangan. Yang kita bahas kedua yakni parkir sembarangan. Sikap intoleran ini sangat sering ditemui di jalan raya. Karena parkir sembarangan ini pastinya menyusahkan orang lain. Otomatis mau tidak mau, suka tidak suka, memakan marka jalan orang lain. Apalagi kalau kendaraan roda 4. Yang tadinya laju kendaraan itu harusnya lurus, mereka harus membanting kanan untuk melintasi kendaraan yang diparkir di jalan tadi. Seringkali kemacetan panjang terjadi hanya karena satu mobil atau satu kendaraan yang parkir sembarangan di tepi jalan. Kalau kita peduli dengan sekitar, kita pasti tidak akan parkir di sembarang tempat. Artinya apa? Kita harus lebih bisa berpikir panjang, kita pilih akses yang dimana kendaraan kita terparkir aman, agak jauh kita jalan kaki, dan tentunya keselamatan kendaraan kita juga lebih baik. Suatu misal kita masuk ke toko tadi, terus kendaraan kita mungkin terserempet sepeda motor, atau mungkin memang sengaja spion mobil kita digoncahkan sama pengendara lain karena apa? Mungkin merasa kesel.
yang sudah antri di paling belakang tadi. Untuk itu, marilah kita bersama-sama untuk sadar untuk tidak lagi parkir sembarangan. Yang ketiga yang kita bahas di sini yakni seorang pengendara yang memakai lampu strobo, rotator, atau sirine. Misalnya kayak lampu LED nih ya, yang sekarang lagi in atau mungkin lagi viral nih di tahun-tahun sekarang, apalagi anak muda nih. Karena lebih eksistensi, lebih kepentingan cakepnya kendaraan. Padahal kalau kita sadari, kita terbantu, namun kita mengganggu orang lain yang tentunya di arah berlawanan kita. Dan lebih-lebih yang sering nih, kita menjumpai mereka pakai lampu dim, tapi dia tidak sadari, otomatis pengendara lain yang dari arah berlawanan pasti merasa terganggu, bahkan terkadang orang kehilangan pandangan dan bisa jadi menyebabkan kecelakaan di perjalanan. Yang selanjutnya itu misalnya para pengendara ini menggunakan sirine. Nah, bahkan sekarang sepeda motor pun banyak yang menggunakan sirine. Hanya karena ya mungkin di sisi lain cakep ya mungkin ya. Di sisi lain kalau pas macet-macet bisa nerobos jalan dengan sirine. Namun pernahkah kita sadari secara aturan, secara kebijakan yang menggunakan sirine itu ambulan atau mungkin mobil-mobil dinas kepolisian. Nah, sekarang banyak sekali sepeda motor menggunakan sirine. Kita sendiri yang mungkin jadi pengguna jalan, ketika mendengar sirine berbunyi di sekitar kita atau mungkin di belakang kita, kita itu biasanya membanting setir atau mungkin mencari sisi tepi teraman. Karena apa? Kita sudah dipahamkan untuk mendahulukan mereka. Namun ketika kita toleh, mereka hanya sepeda motor yang mencari jalan untuk kepentingan pribadi. Alangkah baiknya kita saling menjaga dan bertoleransi dengan pengguna jalan lainnya. Selanjutnya yang akan kami bahas di sini yaitu mereka yang sering sekali dan sengaja membunyikan klakson tidak pada tempatnya, atau mungkin kelakuan intoleran ini sering terjadi di jalan raya yang berasal dari klakson yang bunyinya itu sudah tidak standar lagi. Ada yang berbunyi sapi, ada yang berbunyi suara-suara hewan, ada yang nada-nada lagu anak dan lain sebagainya. Padahal jika kita berpikir jauh, pengguna jalan raya ini bukan mereka anak muda saja. Terkadang ada kakek-kakek tua, ada nenek-nenek tua yang mungkin tanpa sadar mereka kaget dengan bunyi klakson ini. Lebih-lebih lagi jika ada klakson yang bunyinya sudah tidak standar masuk ke pemukiman warga dan dibunyikan dengan suka-suka. Marilah kita sadari, atau sedikitnya kalau mungkin ada orang-orang terdekat kita, mulailah kita mengedukasi mereka untuk bisa menggunakan standarnya. Nah, selanjutnya yang kita bahas di sini tentang kebut-kebutan di jalan raya dan melampaui marka jalan lawan arah. Nah, sikap intoleran seperti kebut-kebutan di jalan raya, pengendara yang memacu mobil atau motor yang melebihi batas kewajaran, berarti telah bersikap intoleran. Sebab yang dipertaruhkan saat mengebut di jalan raya bukan hanya keselamatannya sendiri, tapi kita juga harus memikirkan keselamatan dan kebaikan pengguna jalan lain. Sebab cara kita ini mencerminkan juga pada karakter kita. Nah, kebut-kebutan di jalan raya, apalagi dalam suasana kemacetan. Sudah macet, semua orang pengennya lebih cepat, dia ngebut, kan otomatis juga membahayakan orang lain. Apalagi pada saat di lampu merah, pada di area-area keramaian misalnya di kampus atau tempat perkuliahan atau tempat sekolahan yang biasanya rame, padat, merayap. Ketika kita melintasi dan melalui marka jalan lawan
arah kita, otomatis kita menjadi satu penyebab kemacetan ini semakin parah. Kenapa seperti itu? Karena pengguna lain dari lawan arah kita juga terganggu dengan adanya kendaraan kita yang berada di luar marka kita. Artinya, ketika sudah macet, ketika ada lampu merah, ya sudah, di antrian ini ya kita tunggu. Kenapa? Kita tidak melahirkan solusi baru ketika kita berada di marka orang lain, bahkan kita menjadi penyebab masalah baru. Untuk itu, marilah kita jaga dan kita bangun sikap toleransi dalam masyarakat, dalam berkendara, dan lain sebagainya. Jauhkan sikap intoleransi dari diri kita, dari orang-orang terdekat kita, dan orang-orang yang kita sayangi. Sadari, kebaikan di jalan raya bukan hanya untuk kita saja, namun juga pengguna kendaraan lainnya. Mungkin ini yang bisa Bang Ragil sampaikan. Bila ada kurang dan lebihnya, Bang Ragil mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bang Ragil pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabiridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.